Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat tercinta, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang yang beriman. Bagaimana atau apa sifat orang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang sering jadi pertanyaan, bagaimana cara supaya sholat kita khusyuk? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar sholat kita khusyuk. Satu, hudurul qalbi. Sholat itu harus kita rindukan. Sholat itu harus menjadi bagian dari kebutuhan kita. Karena orang yang sholat itu ada dua macam. Ada yang sholat karena memang dia butuh, dia rindu. Tapi ada juga orang yang sholat karena sekadar menggugurkan kewajiban. Nah, oleh sebab itu, kita kalau bicara kepada anak, tumbuhkan sholat itu sebagai bagian dari kebutuhan. Kalau kita bilang, "Nak, udah sholat belum?" "Belum, Pap." "Sholat, Nak. Biar kita ditolong Allah, biar kita dilindungi Allah. Kita berterima kasih kepada Allah atas segala kebaikan-kebaikannya. Kamu diberi kehidupan, kamu diberi mata, telinga, bisa berpikir. Berterima kasih sama Allah. Yuk, sholat." Nah, kita sedang mengajarkan sholat sebagai bagian dari kebutuhan. Nanti sholat itu jadi kebutuhan. Tapi kalau saya salah menyampaikan kepada anak, boleh jadi anak itu sholat menjadi dasarnya menggugurkan kewajiban. "Udah sholat, Nak?" "Belum." "Belum? Sholat. Nanti disiksa kamu sama Allah. Nanti diazab kamu sama Allah. Allah murka nanti sama kamu. Sholat itu wajib, tahu nggak?" Sahabat, kalau Anda mengulang-ulangi ini kepada anak-anak, maka nanti kalau dia udah gede, dia sholat itu karena ingin menggugurkan kewajiban. "Oh, aku sholat karena aku takut disiksa. Oh, aku sholat karena nanti masuk neraka." Coba kalau dari kecil kita sudah tanamkan, "Sholat, Nak, biar disayangi Allah, biar dicintai Allah. Kita berterima kasih atas segala karunia-Nya." Jadi ini metode penyampaian, itu mempengaruhi nanti apakah kita ini menjadikan sholat sebagai sekedar menggugurkan kewajiban atau memang menjadi kebutuhan. Jadi sahabat tercinta, kalau sholat kita ingin khusyuk, satu, jadikan dia kebutuhan kita. Yang kedua, kita harus melakukan sholat secara tumakninah. Gerakannya sesuai sunnah Rasul. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi mengajarkan ruku yang tumakninah. Tumakninah itu antara bacaan dan gerakan sesuai, ada harmoni. Ketika ruku, benar-benar ruku kita sudah betul, kita baca Subhana rabbiyal azim, ya. Ketika sujud kita udah benar-benar posisinya enak, kita baca Subhana rabbiyal a'la. Jadi sahabat tercinta, kalau sholat kita ingin khusyuk, sholatlah secara tumakninah. Lakukan sholat sesuai sunnah Rasulullah SAW. Jangan terburu-buru, ya. Yang ketiga, tafahum. Kalau sholat kita ingin khusyuk, berusahalah memahami maknanya. Kita lihat terjemahan, apa arti Subhana rabbiyal azim, apa arti at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Pokoknya doa-doa dalam sholat, kita lihat terjemahannya, pelajari terjemahannya secara bertahap, pelan-pelan. Nanti lama-lama kita mengerti apa arti Robbighfirli warhamni wajburni. Itu tentu saja butuh proses pembelajaran. Tafahum, fahami makna-maknanya. Karena dengan memahami makna, nanti pikiran kita tidak bercabang ke sana ke sini, fokus pada pemaknaan. Biasanya kalau kita tidak menyertakan pemaknaan dalam bacaan kita, nah pikiran kita suka keluar dari orbit sholat. Itu yang ketiga, tafahum. Yang keempat, eliminasi. Kurangi faktor-faktor yang akan mengganggu kehusyuan sholat.
silentkan HP kita. Karena boleh jadi ketika kita sholat, suaranya mengganggu kita. Kemudian kalau kita mau ke belakang dulu, ya mau pipis dulu, keluarkan aja dulu. Supaya apa? Sholat kita lebih khusyuk. Kalau kita lapar banget dan waktu sholat kita masih cukup panjang, makan dulu. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Idza quddimal asya. Kalau makan malam sudah disiapkan dan kamu sangat lapar, makan malam aja dulu, kata Nabi. Baru kamu sholat. Ini isyarat kita mengeliminasi, meminimalisir faktor internal dan eksternal yang akan mengganggu kehusyuan sholat. Sahabat, semoga Ramadan yang kita jalani sekarang menjadi Ramadan terindah dalam hidup kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, sholat kita semakin khusyuk, ibadah kita semakin rajin, semakin istiqomah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.